Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hari ini Kato akan sekolah minggu lagi. Kato akan beribadah bersama-sama. Kakak Eka di sini dan adik-adik di rumah. Tapi sebelum Kato mulai dengan materi sekolah minggu di hari ini, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh hidup dengan baik selama 1 minggu ini, dan sekarang Tuhan, kami siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin, Tuhan Yesus mau sertai, Tuhan Yesus mau memberkati. Agar firman yang kami dengar dapat kami pahami dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kato mau baca Alkitab. Semua ambil Alkitab, lalu buka di kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Judulnya Penghakiman Terakhir. Sekarang adik-adik baca Alkitabnya secara mandiri, lalu putar kembali videonya untuk mendengar firman Tuhan di hari ini. Nah, adik-adik, Kato pokok bahasan materi di hari ini adalah tentang perwujudan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang terhina. Nah, ada sebuah cerita yang Kakak Eka akan sampaikan hari ini. Adik-adik duduk manis, lalu dengar dengan baik. Ada seorang pemuda yang sangat baik. Suatu hari, pemuda ini bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia bertemu dengan Yesus. Yesus yang kita kenal, yang adalah juru selamat kita, datang dalam mimpi pemuda itu. Di dalam mimpi itu, Yesus berkata kepada pemuda itu, "Aku akan berkunjung ke rumahmu besok malam." Tiba-tiba pemuda itu kaget dari mimpinya. Ketika dia bangun, dia berpikir, apakah benar yang dikatakan Yesus itu? Apakah mimpiku itu akan jadi kenyataan? Lalu pemuda itu dengan percaya kepada mimpi itu, pemuda itu menyiapkan makan malam yang sangat istimewa untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dia memasak di dapur, dia menyiapkan makanan yang sangat lezat. Ketika makanan sudah jadi, malamnya dia meletakkan sebuah lilin di atas meja makan itu, dan dia menunggu kedatangan Yesus. Waktu berlalu begitu cepat. Ketika dia menunggu kedatangan Yesus, tiba-tiba tok tok tok, ada seseorang datang. Dengan cepat pemuda itu berlari. Dia membuka pintu rumahnya, tapi dia kaget. Ternyata anak kecil ini yang datang. Anak itu dengan baju yang sangat kumal, dengan baju yang basah. Dia datang dengan perut yang lapar. Dia meminta makanan dari pemuda itu. "Bolehkah saya meminta sedikit makanan untuk makan malam saya?"
Saya sangat lapar. Saya tidak punya makanan untuk dimakan. Pemuda itu dia langsung masuk ke dalam rumah. Dia mengambil makanan di atas meja, nasi, lauk pauk, dan juga dia mengambil 2 buah pisang dan segelas susu. Dia ambil, dia bawa, dia serahkan kepada anak itu. Dengan muka yang gembira, anak itu mengucapkan, "Terima kasih Tuan." Tuan itu dengan hati yang gembira dia memberikan makanan itu kepada anak kecil itu. Anak kecil itu kemudian pergi dengan makanan yang sudah disiapkan oleh pemuda tadi. Pemuda itu masuk lagi ke dalam rumah. Dia menunggu lagi kedatangan Yesus. Waktu berlalu begitu cepat. Ternyata sudah pukul 12 malam. Pemuda itu sudah merasa sangat ngantuk. Tapi dia tetap menanti janji Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menepati janjinya untuk datang menemui dia hari ini. Dia juga sudah menyiapkan begitu banyak makanan, ya kan adik-adik? Ketika dia sedang menunggu, tiba-tiba pintu berbunyi lagi, berdering. Tok, tok, tok. Dia dengan segera dia lari, dia membuka pintu itu. Ketika dia membuka pintu itu, ternyata sepasang suami istri yang sudah tua, kita sebut kakek dan nenek. Mereka dengan pakaian yang kumal, sudah robek-robek, sudah kotor. Mereka datang dengan perut yang lapar, meminta makanan dari pemuda itu. Kira-kira apa yang pemuda itu pikirkan? Makanan saya tinggal sedikit, kan saya mau menunggu Tuhan. Tidak adik-adik, salah. Pemuda tadi mengajak kakek dan nenek itu masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, pemuda itu mempersilahkan mereka duduk. Ayo kakek, ayo nenek, silakan duduk. Saya punya makanan, kalian boleh makan. Dengan sangat kelaparan, kakek dan nenek itu makan dengan rakusnya. Sampai adik-adik tidak ada makanan lagi yang tersisa. Semua makanan di meja habis. Ya iya, cuaca yang dingin, mereka kelaparan. Mereka makan sampai habis. Ketika sudah selesai makan, pemuda tadi membawakan 2 mantel, jas hujan, dan memberikan kepada kakek dan nenek itu. Dengan pesan, kakek dan nenek, silakan bawa ini. Kalian boleh pergi, cuaca di luar sedang hujan. Kalian pasti akan kedinginan. Kakek dan nenek itu mengucapkan banyak terima kasih dan mereka pergi meninggalkan rumah pemuda itu. Pemuda itu berpikir, apa yang akan saya berikan kepada Yesus ketika Yesus datang? Semua makanan yang saya siapkan sudah habis. Pemuda itu tetap menunggu Yesus di meja makan sambil tertidur. Tiba-tiba adik-adik, pemuda itu bermimpi lagi bertemu dengan Yesus. Pemuda itu berkata kepada Yesus, "Yesus, saya sudah melakukan apa yang Engkau minta. Saya sudah menunggu Engkau. Saya sudah menyiapkan makanan yang paling istimewa untuk menanti kedatangan-Mu. Tapi kenapa Engkau tidak datang menemuiku?" Yesus berkata sambil memeluk pemuda itu, "Anakku, aku sudah datang ke rumahmu 2 kali. Dan kamu sudah menyambut aku dengan sangat baik. Aku adalah anak kecil yang tadi kamu bantu. Aku juga adalah kakek dan nenek yang tadi kamu bantu.
Pemuda itu kaget. Ah Tuhan, bagaimana bisa itu adalah kamu? Bagaimana bisa itu adalah engkau Yesus? Lalu Yesus berkata, aku adalah mereka yang kamu kasihi. Ketika kamu mengasihi aku dan kamu melihat ada orang yang susah di sekitar kamu yang datang minta pertolongan kepada kamu, dan kamu menolong mereka, itu berarti kamu telah mengasihi aku dan kamu telah menolong aku. Kamu telah menyambut aku dengan hatimu. Pemuda itu sedih adik-adik. Sambil dipeluk oleh Tuhan, pemuda itu mengucap syukur. Pemuda itu berkata, aku mengasihimu Yesus. Aku mau selalu mengasihimu. Lalu Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, kasihilah semua orang yang ada di sekitar kamu. Itu adalah tanda bahwa kamu mengasihi aku. Pemuda itu kaget dari mimpinya dan dia menyadari bahwa semua perbuatan baik yang tadi dia lakukan untuk Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, firman tadi begitu menegur kita. Menegur kakak Eka, menegur adik-adik juga. Bahwa kita mau selalu mengasihi Yesus, mengasihi Allah, dengan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang butuh pertolongan. Seperti layaknya anak kecil tadi dan juga kakek dan nenek yang kelaparan yang membutuhkan pertolongan kita. Di luar sana, banyak sekali orang yang butuh pertolongan kita. Dan kita perlu membantu mereka. Setuju ya adik-adik ya? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan Katung lagi untuk mau terus mengasihi Allah. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini boleh selesai. Sebelum kita berpisah, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa buat Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, kami mau memiliki hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan, kami mau memperlakukan orang-orang di sekitar kami dengan baik. Sama seperti kami mengasihi Tuhan, kami mau mengasihi mereka. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak kecil 2 dengan segala hal yang kami butuhkan, segala hal yang kami minta dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Berkati mama dan papa dengan pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus saja mau memberkati. Tuhan berkati juga kakak-kakak pengasuh kami di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka selalu diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita selesai. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu.